kebetulan di podcast sebelumnya kita telah membahas di lingkungan RW 01 itu adalah ketua RW-nya adalah Bapak Rahmat Mustafa. Lalu di podcast kemarin itu kita berending adalah pertanyaan dari Bapak RW sendiri gitu, adalah apakah ciri khas dari kampung kita, ciri khas di kampung desa itu apa gitu. Karena setiap kampung pasti memiliki satu ciri khas di kampungnya sendiri. Alhamdulillah kita sudah menemukan, bukan materi sih gitu, tempat sharing yang lebih menurut kita gitu, menurut kami selaku penyedia podcast tepat nih untuk ditanyakan gitu. Di sini telah hadir abang kita, AA kita, om kita, bisa disebut semuanya, Bapak Abdul Aziz, biasa dipanggil Atokoy. Beliau juga selaku ketua Hibda terdahulu gitu. Jadi beliau udah sering bergerak di lingkungan dan pengalamannya ya dibilang udah di atas KKM gitu dibanding kita yang masih tahap belajar gitu. Nah itu Atokoy. Karena di podcast sebelumnya pertanyaan yang sangat di ujung adalah kampung kita itu ciri khasnya apa gitu. Kampung tercinta kita, kampung desa pasti memiliki ciri khas. Apa ciri khas di kampung kita? Oke, ini podcast Hibda ya? Ya, oh ya. Podcast Hibda nih, saya ada di podcast Hibda bersama ketuanya sekarang. Namanya Bang Wendy. Dia aktivis juga nih. Untuk ciri khas itu sebetulnya banyak sekali ya di RW kita ini, khususnya RW 1 itu banyak banget. Cuma yang namanya ciri khas itu berarti dari sekian banyak harus ada salah satu nih Bang. Kalau misalkan di RW 1 kita kan ada di Duren Mekar kan, Kelurahan Duren Mekar, RW 1 itu ciri khas yang sangat menonjol dari lingkungan itu. Yang pertama bisa dilihat dari lingkungan. Lingkungan itu saya lebih mengkerucut ke lokasi atau tempat di mana RW 1 itu berada. Jadi banyak banget di sini, masih banyak banget tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang masih ada dari sejak dulu nih. Untuk ciri khas misalkan ya, pohon dukuh. Nah dulu itu setahu saya hasil dari survei juga, cerita-cerita dari orang tua, di sini tuh banyak banget pohon dukuh. Jadi namanya itu dukuh atas di RW 1 itu. Khususnya di RT 1, 2, dan 4 lah. Tapi RT 1 lebih banyak tuh pohon dukuh. RT 2 apalagi gitu. Kemudian dari namanya aja kita udah tahu kalau misalkan kampung desa Kelurahan Duren Mekar. Dari situ aja sebetulnya kita udah bisa tafsirkan gitu kan. Kalau di sini emang dulunya banyak duren juga. Cuma seiring berjalannya waktu dan pertumbuhan jumlah penduduk yang Ekstra banyak. betul ekstra banyak ya, semakin hari pohon-pohon kan semakin hilang kan, makin hilang ya, akhirnya sekarang hanya tinggal tersisa pohon dukuh aja, dan itu pun hanya beberapa gitu, karena itu tadi kebutuhan manusia untuk tempat tinggal, untuk jalan, atau untuk kebutuhan ekonomi bisa aja kayak gitu. Ditebang kayunya untuk bikin rumah. Seperti itu Pak Wendy. Oh berarti ciri khas di kampung kita adalah pertama dari segi tanaman gitu mungkin ya, dari Ya, segi pohon-pohon gitu, dari kan. pohon duku ya, karena kampung desa itu disebut sebagai kampung duku atas gitu ya. Ya, Karena untuk RW 1 untuk RW 1 khususnya ya, karena di kampung kita itu tadi banyak pohon duku gitu ya. Ya, betul Pak Wendy. Pohon duku. Jadi untuk sekarang mah pohon duku tadi pada habis gitu ya. Udah nggak ada. Ada, cuma tinggal beberapa aja tuh. Dulu tuh selain duku ada kokosan. Tahu nggak kokosan tuh? Tahu kokosan. Jangan nggak tahu. Tahu, tapi tak khawatir ya kalau kita sebut teman-teman banyak yang nggak tahu gitu, karena kan biasanya di satu tempat itu buah itu disebutnya beda-beda gitu. Oh iya, oke. Kokosan, pisitan tuh ada. Ada lagi menteng. Di sini juga ada selain duku, terus kokosan, menteng atau pisitan itu ada juga di sini. Karena yang harus kita sadari sebetulnya pohon itu selain berfungsi untuk buahnya yang kita makan dan kayunya kita pakai untuk kebutuhan rumah tangga, itu banyak banget Bang. Kayak misalkan pohon itu penghasil oksigen. Wah itu udah pasti itu. Ya udah harus itu kita ketahui. Kalau nggak ada pohon kemungkinan oksigen nggak bisa diproduksi tuh. Fotosintesis ya. Ya dari hasil fotosintesis menghasilkan O2.
Kemudian dari akarnya itu dia bisa menahan air, longsor. Jadi kalau curah hujan tinggi di situ ada pohon. Nah, tabungan untuk air sumur itu dari akar itu tuh. Jadi semakin banyak pohon, kemungkinan air yang tersimpan di dalam itu semakin banyak. Berarti Itu keuntungan banyak pohon ya. keuntungan dari banyaknya pohon, dan kita nggak perlu pusing-pusing menghadapi musim panas karena udah ada tabungan tuh di dalam. Berarti itu yang perlu digarisbawahi adalah banjir itu bukan karena curah hujan yang banyak ya, tapi karena salah satu faktornya adalah pohon yang banyak ditebang gitu. Nah, itu kan sekali. hutan gundul itu menyebabkan kebanjiran bukan karena curah hujan yang besar, tapi karena nggak ada resapan. Udah ada resapan. Yang harus disadarkan oleh orang-orang yang di luar adalah banjir itu bukan karena hujan gitu, bukan karena hujan deras doang. Jadi daya tampung tanah itu udah nggak sanggup menahan menabung atau menyimpan air lewat aja gitu kan, karena udah ada yang menahannya di situ. Makanya pembalakan hutan gitu kan, penebangan hutan yang terjadi itu salah satu faktor terjadinya banjir, ulah tangan manusia juga. Bener. Jadi jangan salahkan curah hujan yang banyak gitu kan. Kayak misalkan kalau misalkan tanah kita kasih semen atau pasir, kita fur gitu kan semuanya, itu kemungkinan besar air nggak menyerap kan, Bener. dan dia akan lewat begitu aja. Makanya jangan salahkan juga, karena manusia juga. Kalau di kampung desa khususnya RW 1, alhamdulillah ada beberapa titik yang emang di situ masih ada hutan. Artinya masih banyak pohon-pohon lah. Saya menyebutnya di situ daerah resapan air kalau saya pribadi melihatnya. Kayak misalkan di RT 1 ada beberapa titik yang itu masih bisa tempat bersarangnya hewan kayak burung, tupai. Karena di situ ada buah-buahan, jadi daya tarik hewan di situ. Nah, kalau bisa itu kita lindungi tuh. Kayak RT 2 sendiri tuh masih banyak tuh, Pak. Daerah resapan air ya. Daerah resapan air masih banyak pohonnya. Jadi kalau misalnya kita tebang sebetulnya sayang juga. Karena hewan juga masih sering di situ kan. Kayak tupai itu yang tadi saya bilang. Burung juga. Jadi masih sering membuat sarang. Kan keterlibatan hewan itu menjadi cerminan khususnya pohon-pohon yang ada di lingkungan itu sendiri. Jadi ada simbiosis mutualisme di situ. Saling nguntungin ya. Ya, betul sekali, saling menguntungkan. Di RW 1 tuh ada beberapa titik, tapi ke depan kemungkinan akan terjadi pengurangan itu mau nggak mau. Tinggal bagaimana mengaturnya agar pohon-pohon di kampung kita ini khususnya RW 1 itu tetap lestari. Apakah satu rumah wajib menanam 5 pohon gitu kan di depannya? Pohon jublek kali ya. Tuh, itu identitas Itu kan enak banget pohon jublek tuh. Adem, Bro. gede. Adem, gede. Jadi kita walaupun terlihat seperti hutan, tapi pemikirannya tuh pemikiran maju gitu kan. Enggak pemikiran yang yang orang beranggapan modern itu awam. Modern itu adalah sesuatu yang harus menebang hutan, enggak gitu. Justru kita harus bagaimana cara melestarikan lingkungan, khususnya pohon-pohon yang ada di lingkungan kita sendiri. Itu lebih bijaksana itu, karena kita harus berdampingan terus sama pohon-pohon, hewan gitu. Nggak bisa kita. Nah itu mungkin salah satu ciri khas di kampung kita dari segi alam ya. Iya, betul. Nah mungkin ada lagi nih dari ciri khas dari segi yang lainnya gitu. Mungkin kan dari segi alam kita udah paham nih bahwa kampung kita, kampung tercinta RW 01 mempunyai ciri khasnya itu disebut kampung duku atas karena mayoritas rata-rata pohon yang di sini adalah pohon duku gitu. Iya. Nah itu mungkin dari segi pohon, mungkin dari segi yang lain gitu. Kalau dari sisi lain itu dari kearifan lokal, dalam artian kearifan lokal itu budaya ya. Itu masih memegang teguh budaya yang positif ya. Kayak misalkan masih ada silaturahim antar tetangga, saling membantu. Kalau dari sisi agama kan banyak ya. Kalau ada kematian, ada tahlilan, itu bagus lah, harus dipertahankan ya kayak gitu kan. Kalau ada acara-acara sosial kayak penyantunan yatim, kan masih ada tuh. Jadi kearifan lokal itu harus tetap dilestarikan. Atau misalkan dari segi seni.
kita khusus RW 1 tuh harus terus digali tuh. Kalau perlu kita punya database tuh Pak, database pohon nih yang ada di RW 1 kita data semua, fungsinya apa kita data semua, biar nanti ketika anak cucu kita nih, saudara-saudara kita udah gede itu tahu. Selain itu manfaatnya kan tadi udah banyak banget kan, resapan air, penghasil oksigen, kalau panas juga ada yang mengayomi itu, adem jadinya gitu. Jadi ketika orang kesini pun enak, nggak panas di kampung gitu, adem dah pokoknya, enak, ada penghasil buah, secara ekonomi bisa dijual. Dari situ sebetulnya bisa kita gali terus tuh potensinya. Belum lagi bicara sosial, budaya, politik, ekonomi, pariwisata mungkin bisa kita galakan dari situ tuh. Karena manusia akan terus berkembang, dan saya nggak tahu nih setelah saya tahun 2021 nanti 2030 akan seperti apa, kita nggak tahu. Makanya yang harus kita galakan itu kesadaran individu, SDM-nya, supaya tetap menjaga atau melestarikan apa yang positif di RW 01 khususnya gitu. Syukur-syukur sampai ke Indonesia, negara, atau ke dunia. Itu kan lebih bagus kayak gitu. Jadi mengangkat nama lah ya. Nah, bisa. Mungkin penyambungan tadi itu, lu pernah dengar tuh bahwa tim rampak penduduk di kampung kita gitu ya, yang main di luar tuh, yang acara jarum coklat kalau nggak salah. Oh iya. Kan Itu banyak sebetulnya dari kampung kita tuh, khusus RW 1 tuh ada banyak. Ada beberapa tim kan di sini ya. Kayak Latansa itu kan udah sering di TV tuh. Kalau kami kan Sanggar Desa. Kalau Sanggar Desa juga udah pernah keliling Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu selama 2 tahun berturut-turut. Kayak misalkan disponsori oleh Wings Putih itu keliling Jawa Tengah 2012 kalau nggak salah, itu bukan mewakili sih, pokoknya kita ngebawa budaya kita, memperkenalkan ke Jawa Tengah gitu. Jadi kita disponsori untuk keliling Jawa Tengah dan Jawa Timur. Belum lagi kayak misalkan ya kalau acara-acara TV mah udah inilah ya, sering ya. udah sering lah gitu kan, udah biasa lah. Cuma kan yang jadi masalah fungsi dari seni budaya beduk ini apa sih gitu kan, substansinya tuh apa, apakah cuma maknanya itu apa, apakah cuma kita tampil terus selesai, kan enggak juga kayak gitu. Kalau menurut saya sih ya hal biasa lah untuk event-event kayak gitu. Cuma gimana cara kita merawat dan melestarikannya itu, apalagi itu emang positif gitu. Karena ya kalau sekarang dilihat bahwa rampak penduduk ini udah menurun ya, kalau dibilang menurun maksudnya mungkin dari angkatan atau poin gitu, rampak penduduk masih aktif, tapi pandangan saya gitu, di bawah angkatan saya, entah adik-adik kita gitu, bahwa rampak penduduk udah mulai menurun nih. Karena jadi untuk teman-teman sebenarnya rampak penduduk ini bener-bener ciri khas kita gitu ya, terutama di Kelurahan Duren Mekar. Belum pernah yang ada rampak penduduknya bisa terjun ke Jawa Tengah tadi ya. Iya, nah, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tuh Jawa Tengah, Jawa Timur belum ada yang pernah gitu. Itu touring 12 hari tuh Pak. Tuh 12 hari, bayangin sama beduk terus ya. 12 hari dari pagi sampai sore begini nih. Nah itu yang harus kita banggakan, karena kampung kita pernah masuk ke kaca, ya kalau dibilang itu kaca nasional jatuhnya ya. Bisa. Udah tingkat nasional gitu. Ya tinggal generasi selanjutnya aja melestarikan yang baik ya diambil gitu kan, yang buruk ya diperbaiki kan kayak gitu. Jangan yang baik diperburuk, yang buruk tambah buruk. Makin burukin, Diburuk-burukin. Kan gak sehat juga hidup kayak gitu. benar segitu. Belum lagi misalkan pohon bambu itu, wah banyak di sini tuh pohon bambu. Jadi ada beberapa titik di sini banyak pohon bambu. Kita tahu kan, walaupun ini kota Depok, tapi alhamdulillah untuk tanaman atau pohon-pohon itu masih ada lah. Pohon bambu itu kan kalau kita mau gali itu ada sumber air di situ pasti, obat iya, kepake buat rumah pasti gitu kan. Itu dulu banyak juga di sini. Tapi itu lagi karena kebutuhan orang semakin bertambah dan alam pun harus bergeser posisinya. Ampun kembali dirusak. Ya ke depan itu gimana caranya biar agar lebih baik aja, kayak misalkan masalah kekompakan gitu kan. Kompaknya itu bukan kompak di RW aja sebetulnya, kompak di seluruh warga Indonesia lah, atau di kelurahan. Kalau nggak kompak kan gampang dicerai-berai kayak gitu kan. Itu satu kita teguh, Bercerai kita runtuh kan. iya kan, bener banget.
Jadi lebih baik bercerai gitu. Jangan. Biar untuk Tetap kita teguh gitu. Bersama-sama kita teguh pokoknya. ya begitulah Pak. Apa ya, biar tetap ciri khas kita ada, karena selain ada nilai ekonomi di situ, ada juga manfaat yang sangat penting di balik nilai ekonomi. Ekonomi kan bicara, orang kebanyakan berpikir bicara uang gitu kan. Iya benar. Karena sedikitnya sumber di situ akan jadi bahan perebutan. Nah, bagaimana kampung kita ini khususnya RW 1 tetap menjaga atau memunculkan ciri khas yang positif Betul. agar menjadi daya tarik bukan cuma Indonesia aja kan, daya tarik luar negeri kalau perlu gitu kan. Di sini ada tempat riset gitu, di sini ada tempat pendidikan buat SDM, di sini ada sumber produksi apapun bentuknya, di sini ada seni budaya, di sini ada sosial politik gitu. Jadi kalau kita lihat pelangi itu kan indah warna-warni ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah itu Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika, betul banget, di bawah kaki Garuda. Itu sebenarnya. Nah itu teman-teman, itu yang telah disampaikan Atopoy adalah kita sebenarnya banyak gitu ya punya banyak ciri banget. khas di kampung kita. Pertama dari segi alam kita disebut kampung duku atas. Nah dimana kampung kita itu dulu mayoritasnya adalah pohon-pohon duku gitu teman-teman. Lalu dari segi kesenian yang benar-benar udah masuk kaca internasional bahkan itu ya. Kalau kaca internasional mudah-mudahan udah. Iya itu kan makanya harapan. Iya ya. benar udah. Udah kan udah disebar di Instagram. Nah itu udah sebar luas ya. Iya, kita udah dimasuk Facebook kan punya Amerika kan. Iya, udah Berarti luas udah. ya. Internasional itu bentuk kita udah 12 hari ya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, jadi 24 hari tuh, 2 tahun. 24 hari selama 2 tahun main beduk terus tuh. Demi ngangkat nama kampung kita sendiri gitu. Harusnya kita banggakan dan sosok-sosok seperti ini harus selalu kita jaga gitu. Kita serap ilmunya. Tuh, bener gak? Iya, jadi ada kebiasaan itu harus diskusi ya, sharing, dialog. Karena yang lebih tua itu pengalamannya lebih banyak. Belum tentu yang muda juga bisa menyaingi karena hidupnya beda kan. Beda Dari era. situ kita bisa diskusi tuh, bagus tuh. Mungkin itu teman-teman salah satu dari narasumber kita Bapak Abdul Aziz, biasa dipanggil Atopoy. Mungkin ada pesan-pesan nih sebelum kita akhiri nih, Atopoy, pesan-pesan untuk jiwa-jiwa pemuda ataupun jiwa-jiwa yang masih labil gitu untuk menentukan arah hidupnya. Mungkin Ya, pesan-pesannya jangan labil. gitu aja. Tetap lurus baik gitu. Apa ya, berpikir positif, tetap setia pada mimpi dan mengejarnya, terus menggali ilmu lebih banyak dengan cara belajar. Belajar itu bukan cuma di bangku sekolah, jangan terbatas atau jangan membatasi diri dengan sekolah. Di luar itu adalah sekolah yang paling banyak, dan realnya sekolah itu ya di luar kelas gitu kan. Di bangku sekolah ya cuma teori aja, tapi kalau udah terjun ke masyarakat ya itu praktek dan ilmunya lebih banyak di situ. Itu aja Pak Wendy. Mungkin teman-teman bisa lebih banyak baca buku gitu, berdiskusi, lihat TV, lihat YouTube yang positif tuh. Misalkan kayak acara Raffi Harun itu bagus. Kayak Ifda Podcast. Ibda Podcast itu bagus, Penting Ibda ya? Podcast. Ibda Podcast, Deddy Kobuzer bagus. Nah itu. Terus acaranya siapa? Fadlizon ada bagus. Acaranya Helmi Yahya ada bagus. Terus acaranya banyak lah podcast-podcast yang berkualitas itu yang bisa menambah dan membangun wawasan kita, apalagi untuk di RW 01. Jadi ngambil ilmu di situ kita terapin di sini gitu. Pokoknya banyak lah di YouTube tuh yang positif, banyak banget, tinggal dicari aja dan digali gitu. Berarti itu teman-teman, intinya pesan dari abang kita adalah sekolah itu sebenarnya penting gitu ya. Oh, Tapi iya. lebih penting lagi teman-teman berbaur dengan lingkungan, karena ilmu yang bagus itu ilmu dari lingkungan ya Atopoy. Mungkin itu. Terima kasih pokoknya buat Atopoy. Semoga kita sukses selalu. Amin. Selalu. Mungkin hanya itu untuk podcast hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak.